Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lob itu. Semoga dalam keadaan santai orang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ketua PBNU Gus Yahya Stakuf menyiasati statement fatwa MUI terkait dengan salam. Nah, ini menjadi pembicaraan hangat saat ini, bagaimana MUI berfatwa salam selain dari salamnya Islam haram untuk diucapkan dan dilaksanakan walaupun sifatnya toleransi. Ini memicu keresahan polemik baru terkait dengan fatwa MUI tersebut, ditangkap oleh Ketua PBNU dalam sebuah pembahasan. Ringan-ringan saja sebetulnya tanggapan dari Ketua PBNU Gus Yahya Stakuf terkait dengan fatwa MUI tersebut, sehingga tentunya kita tidak perlu menanggapi begitu serius karena masing-masing punya pegangan dan masing-masing punya niat untuk bertoleransi, menjaga ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah. Tentunya ranahnya berbeda. Nah, ini semoga menjadi sebuah acuan untuk kita semuanya, sikap yang adem ya dari Ketua PBNU ini, agar isu mengenai fatwa MUI tidak berkepanjangan. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana tanggapan Ketua PBNU Gus Yahya Stakuf terkait dengan fatwa MUI dengan adanya salam yang diharamkan oleh MUI terkait dengan salam dari aliran atau agama lain untuk diucapkan bagi umat muslim di Indonesia. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Hagamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam konteks realitas kita hari ini, jadi sebetulnya ya enggak spesifik untuk bahas fatwa MUI itu sebetulnya, walaupun terus terang memang pemicunya itu. Kenapa ini memicu? Karena ini menimbulkan diskusi yang kemudian melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat krusial untuk dijawab gitu. Ini diskusi fatwa kok jadi begini gitu. Lalu nature apa istilahnya, tabiah fikhiyahnya itu di mana gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu, dan ini bisa kemudian meluas terkait dengan bagaimana kita mengoperasikan fikih di dalam mengadres masalah-masalah yang kita hadapi hari ini, ketika dunia sudah berubah menjadi ya sedemikian rupa ini, kompleks, konstruksinya baru dan unprecedented dan tidak ada presiden sebelumnya. Lalu bagaimana kita mengoperasikan fikih? Nah, ini penting untuk kita pahami dengan sungguh-sungguh, karena warisan yang paling berharga dari umat ini, umat Islam ini sesungguhnya ya fikih itu. Kalau tidak ada fikih itu, umat tidak akan bisa berbuat apa-apa, melihat atau menghadapi berbagai macam waqa'i yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini kalau tidak ulama ya memang ya tidak paham begini nih, makanya ini harusnya ya ulama ini yang halakoh ini ya. Karena kalau persepsi awam mengenai hal ini bisa memang bisa tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Misalnya sekarang persepsi awam tentang syariah, awam itu pada umumnya memandang syariah itu sebagai sesuatu yang fix, yang sudah rinci dan lengkap, fix, tidak bisa berubah sama sekali. Nah, ini menimbulkan berbagai macam
kesalahpahaman yang berantai, termasuk kesalahpahaman tentang fatwa ini. Ada persepsi bahwa fatwa itu harus suatu yang wajib diikuti, ya, sehingga saking wajibnya sampai diperlukan ada gerakan pembela fatwa misalnya gitu, ya kan? Karena itu, nah ini menurut saya tanggung jawab ulama untuk membuat klarifikasi. Syariat itu apa? Fikih itu apa? Ya, kita tahu bahwa ya kalau ulama ngerti, tapi ya tolong ini yang awam-awam ini, yang goblok-goblok ini dikasih tahu juga gitu. Syariat itu sebetulnya adalah keseluruhan wawasan konseptual dari nilai-nilai fundamental agama, kan kira-kira gitu. Ya, yang ini kemudian dirumuskan oleh para ulama di samping berupa tafsir tentang nusus baik Quran maupun hadis, sunnah, juga rumusan-rumusan teoritis seperti qawaid, ya usul secara umum, kemudian qawaid, kemudian maqasid dan lain-lain. Ini rumusan-rumusan untuk menggambarkan syariat itu seperti apa. Dan kemudian juga perlu ada klarifikasi juga kepada awam bahwa syariat itu ada yang tauqifi, ada yang ijtihadi. Nah, yang fix itu yang tauqifi, yang memang apa dari sono yang sudah ditetapkan. Tapi ada yang ijtihadi, yang belum ditauqif, yang harus dicerna dengan ijtihad, yang metodologinya sudah dibuat oleh para ulama. Ya. Nah, memang dalam hal ini misalnya ada kontroversi bahwa usul atau metodologi ijtihad itu tidak diterima atau paling tidak disukai oleh sebagian kelompok Islam atau sebagian gerakan-gerakan Islam yang ada. Misalnya ada artikulasi kembali kepada Quran dan hadis. Ini sebetulnya ya dengan kata lain menolak usul, maunya langsung kepada teks nusus Quran dan hadis, menolak usul yang sudah diteorikan oleh para ulama. Tapi ini semua harus klarifikasi kepada umat, ya, supaya umat ini ketika diajak untuk mengikuti agama ini sungguh-sungguh diajak untuk mengikuti hidayah, bukan diajak untuk melakukan konsolidasi politik. Nah, seringkali karena ada kepentingan-kepentingan politik, lalu artikulasi keagamaan termasuk pengatasnamaan hal-hal yang sebetulnya sifatnya fiqhiyah ini sebagai alat, sebagai senjata untuk konsolidasi politik. Itu sering terjadi. Nah, ini kalau tidak dibereskan, ini akan menjadi masalah berkepanjangan. Nah, ada beberapa isu fundamental yang relevan dengan perubahan konstruksi sosial, politik, dan budaya yang kita alami dewasa ini. Bahwa sekarang ini kita hidup di tengah satu konstruksi masyarakat yang sama sekali berbeda dengan konstruksi masyarakat ketika keseluruh korpus fikih yang ukurannya raksasa itu mencapai puncak
perkembangannya. Ahlan wa sahlan Kiai Mudatsir, selamat datang di gedung PBNU. Monggo langsung ke atas ya. Salah seorang suriah kita Mudatsir dari Pamekasan. Nah, perbedaan konstruksi sosial itu ya, itu sebetulnya menuntut pendekatan yang juga berbeda seharusnya secara fikih ya. Kalau pendekatannya masih menggunakan pendekatan sebagaimana konstruk yang ada di masa lalu, kesimpulan-kesimpulan fikihnya itu juga bisa salah arah atau tidak kompatibel dengan realitas yang ada. Nah, begini-begini ini dari sisi metodologis itu harus dimulai sejak dari cara kita mengidentifikasi masalah yang hendak diadres. Di dalam pengalaman Basul Masail NU itu terjadi beberapa kali. Salah satu yang menurut saya cukup fenomenal dan cukup krusial, misalnya itu adalah Basul Masail ketika Munas di Lombok beberapa waktu yang lalu. Karena diagendakan dalam Basul Masail itu pembahasan mengenai hasil keputusan MK yang menyatakan bahwa orang tua biologis itu wajib menafkahi anaknya, atau bahwa walau anak zina itu harus diakui sebagai anak dari ayah biologisnya. Kalau tidak salah semacam itulah keputusan MK itu kurang lebih ya. Waktu itu kan ada kasus, ada seorang ibu yang menuntut nafkah dari seorang bapak untuk anaknya dengan klaim bahwa ini adalah anak si bapak itu, walaupun tidak ada bukti pernikahan yang sah ya. Itu pun sebetulnya ya kita tidak tahu apakah tidak ada bukti pernikahan itu berarti tidak menikah secara sah atau menikah secara sah tapi nggak dicatat, itu kan kita nggak tahu. Ini kira-kira sama dengan nasab alwi itulah kira-kira yang jadi. Yang itu sudah kaidahnya kemarin sudah ditekankan oleh Kiai Afifuddin Muhajir sebetulnya itu adamul wujdan la yadullu atau la yakunu dalilan ala adabil wujud gitu. Ini tidak ada bukti pernikahan yang sah ya. Tidak tahu menikah apa enggak kita tidak tahu, tapi bukti catatannya kan tidak ada. Nah, lalu menuntut nafkah dan MK menyatakan wajib dinafkahi karena walaupun tidak ada bukti pernikahan yang sah, karena terbukti bahwa ini anak biologis, maka wajib bapaknya memberikan nafkah. Nah, ini dibawa ke Basul Masail di Lombok itu, dan sebelum Basul Masail itu sudah gembrengeng di antara kiai-kiai ini bahwa wah, ini keputusan MK ini tidak sesuai dengan fikih. Udah begitu, tidak sesuai dengan fikih Islam ini. Kenapa? Karena nasab itu dasarnya adalah akad. Kalau tidak ada akad, ya tidak bisa intisab. Gitu. Kalau tidak ada intisab, ya tidak ada kewajiban nafkah. Gitu. Ramai begitu, sehingga kemudian diam-diam muncul semangat untuk menentang keputusan MK. Nah, ini masya Allah, ini sebetulnya tidak terbuka. Semangat ini rasan-rasannya kiai ini tidak terbuka, tapi sudah cukup untuk membuat abahnya Gus Gofur itu begitu khawatir, sehingga beliau memerlukan untuk datang sendiri ke Lombok dan menunggui Basul Masail di Lombok itu supaya tidak ada artikulasi yang menentang yang kemudian bisa ditafsirkan
menentang apalagi melawan pemerintah. Karena khawatirnya begitu, ini mau jadi semangatnya itu men-challenge keputusan MK, bahwa keputusan MK ini tidak islami, kira-kira begitulah kira-kira. Dan itu Kiai Maimun itu bicara panjang lebar mengingatkan kiai-kiai untuk berhati-hati di dalam menyikapi persoalan ini, jangan sampai memicu sesuatu yang tidak perlu. Nah pada waktu itu keputusannya tidak decisive ya, jadi ngambang memang. Lalu saya bicara dengan teman-teman di LBM waktu itu, saya bilang ini masalahnya itu sebetulnya bukan apa, ini gara-gara kalian salah bikin rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu keliru karena dirumuskan di situ pertanyaan itu, apakah keputusan MK itu sudah sesuai dengan fikih Islam? Pertanyaannya begitu, itu rumusan yang salah, saya bilang. Lah terus rumusannya itu harusnya pertanyaannya itu, bolehkah pemerintah mewajibkan ayah biologis menafkahi anak zinanya? Ini kan gitu pertanyaannya itu harusnya. Boleh enggak pemerintah mewajibkan? Nah kemudian kalau pemerintah mewajibkan, apakah wajib menaatinya? Kan gitu pertanyaan yang tepat itu. Lah kalau pertanyaan begitu gampang, jawabnya jelas. Ya. Kalau bahwa pemerintah itu boleh mewajibkan sesuatu yang mubah, mewajibkan ya walaupun apa dinyatakan kayak di teorinya Al-Mawardi itu walau lam yunazzal, walau lam yarid fi sunnati Rasulullah SAW. Jadi pemerintah itu kalau menetapkan sesuatu yang mubah itu tidak usah nyari dalil, sudah ya, kayak kewajiban berjalan di pinggir kiri itu kan enggak dicari dalilnya, enggak bakalan ada gitu. Tapi boleh pemerintah ini walaupun ya sebetulnya ya mubah asal hukumnya itu. Kalau pemerintah sudah mewajibkan jadi wajib. Mewajibkan orang pakai helm naik motor itu kan sama ya, makanya ini pertanyaan harus begitu. Nah kadang-kadang, nah ini dan ini banyak contohnya, nanti ada banyak kalau diteliti lebih lanjut banyak itu di dalam kitab, di dalam buku kumpulan hasil Basul Masail Muktamar itu aja kalau kita baca itu ada kasus-kasus yang sebetulnya ya aneh ya. Nah atau jawabannya itu aneh karena pertanyaannya juga aneh gitu. Misalnya itu ada pertanyaan, bagaimana hukumnya menyerahkan urusan negara kepada orang kafir? Itu pernah ada itu Basul Masail. Ini gimana kok bikin pertanyaan begini ini gitu ya. Nah, terus jawabannya aneh juga, jawabannya tidak boleh katanya. Jawabannya kan repot ini. Lah terus urusan negara itu apa? Apa dikira urusan negara itu cuma jadi presiden gitu? Memangnya jadi bupati itu bukan urusan negara? Jadi carik lurah itu apa bukan urusan negara? Jadi tukang ketik di kantor pemerintah itu urusan negara bukan? Ini kan jadi kacau balau. Kenapa? Karena pertama-tama menurut saya mindsetnya, mindset cara berpikirnya itu masih mindset lama. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain bahwa realitas konstruksi sosial politik yang kita miliki sekarang, negara bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu belum masuk di kepala para orang-orang yang mengaku fuqaha itu. Belum masuk di dalam kepala mereka. Konstruksi ini konstruksi apa yang mereka belum menginternalisasi. Sehingga ketika mereka ketemu dengan soal-soal begini, mindset mereka itu masih mindset zaman Turki Utsmani. Ini masalah besar buat kita. Nah, kemudian banyak masalah-masalah fikih itu tidak dilihat hakikatnya dalam tasawur itu, tapi didasarkan pada klaim-klaim.
Ya, misalnya apa? Kemarin itu, ini yang men-trigger soal salam ini ya. Ini yang men-trigger. Jadi dianggap haram pakai salam macam-macam itu karena mencampur adukkan ibadah. Karena mencampur adukkan ibadah, itu alasannya. Ya. Nah, kenapa? Karena ada klaim karena bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah ibadah, maka diklaim yang lain-lain juga ibadah. Padahal tidak ada ibadah itu. Tanya kepada teman-teman Kristen, apakah salam sejahtera itu masuk dalam liturgi? Tidak. Tidak ada liturgi itu. Shalom. Tanya teman-teman Katolik, apa shalom itu masuk liturgi? Paus itu tidak pernah buka pidato pakai salam, itu tidak pernah. Begitu juga yang lain-lain. Begitu juga yang lain. Makanya ini pertanyaannya harus bukan apakah ini mencampur adukkan ibadah atau enggak. Kemarin saya ajukan perbaikan pertanyaan, apakah boleh ya, memulai pidato dengan ungkapan-ungkapan yang secara simbolis dimaksudkan untuk menunjukkan kerukunan antar umat beragama, gitu aja. Terus diklaim misalnya bahwa apa yang paling utama klaimnya itu soal itu loh, namo budaya, itu dianggap ibadah. Ibadah bagaimana? Buddhisme itu tidak mengenal deity, jadi tidak ada peribadatan di dalam agama Buddha, yang ada meditasi karena tidak mengenal deity. Nama Buddha itu terpujilah Buddha. Buddha itu siapa? Buddha itu Siddhartha Gautama yang tidak dipertuhankan oleh orang Buddha. Jangan dikira loh orang Buddha menyembah Buddha itu, enggak. Buddha ini cuma pemikir lah, katakan gitu ya, kalau kita mau ya soal dapat wahyu atau tidak Allah alam. Tapi yang pikiran-pikirannya kemudian dianggap sebagai panutan oleh para penganut Buddhisme ini. Tidak ada ibadah. Jadi kalau pencampuran adukkan ibadah, ibadah apa yang dia campur? Yang lain bukan ibadah. Nah ini hal begini, ini kenapa ini terjadi? Karena mindset di para fuqaha itu, mindsetnya itu masih mindset Turki Utsmani, belum menginternalisasi mindset negara kesatuan Republik Indonesia. Itu masalahnya. Walaupun ngakunya NKRI harga mati itu, tapi masih Turki Utsmani. Itu masalah. Itu masalahnya. Nah, ini berkembang macam-macam. Nah, ke depan ini menjadi krusial lagi. Kenapa? Karena sekarang ini berbagai aktor yang sangat kuat ini bertarung untuk melakukan mainstreaming dari gagasan-gagasan agar menjadi mindset dari masyarakat. Gagasan-gagasannya sebetulnya asal-usulnya yang tidak terlalu jelas. Ini sebetulnya gagasan-gagasan sekuler, gagasan-gagasan. Tapi ketika mereka melakukan strategi mainstreaming, lalu tokoh-tokoh agama ini termasuk ulama-ulama ini digiring-giring untuk memberikan persetujuan kepada gagasan itu, sehingga seolah-olah gagasan ini juga bagian dari agama. Ini sudah tarung sejak lama. Dan kita harus berpikir jernih dalam soal ini. Misalnya apa? Misalnya soal feminisme, soal emansipasi wanita. Ya, yang kemudian di mainstreaming pertama-tama bahwa agama-agama ini harus membuat pernyataan bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki. Kemudian di mainstreamingkan gagasan bahwa dalam semua kedudukan itu harus ada kuota gender. Ini mainstreaming. Nah padahal ya kalau kita bicara fikih dan bicara tentang nilai-nilai fundamental dalam Islam, kita punya
rujukan-rujukan kita sendiri yang tempo hari sudah saya sampaikan kemana-mana. Rujukan kita itu pokoknya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu aja. Itu artinya akses untuk mengembangkan kapasitas diri harus dibuka secara adil, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dan kalau sudah semua dapat akses untuk meningkatkan kapasitasnya, ya tinggal diukur kapasitasnya. Prinsip berikutnya adalah tausidul amri ila ahli, gitu aja. Siapa yang capable? Makanya Nyai Umiati di sini bukan karena perempuan, karena alimah maka disertakan dalam halaqah ini. Kalau goblok ya tidak mungkin kita minta di sini. Gimana? Ini bukan soal kuota, soal kapasitas. Itulah kalau perempuan-perempuan ini mempunyai kapasitas. Dulu itu tahun 70-an ada namanya Nyai Mahmudah Mawardi, yang di Jawa Tengah itu dikenal sebagai seorang nyai yang alimah. Dan kiai-kiai di Jawa Tengah pada masa itu kalau Basul Masail tidak merasa puas kalau tidak dihadiri oleh Nyai Mahmudah ini. Itu adalah ibunya Pak Kiai Khalid Mawardi, Ketua Umum Ansor tahun berapa itu, yang dia itu Ketua Umum Ansor yang pertama kali menyatakan mendukung Golkar itu Pak Khalid Mawardi. Itu ibunya namanya Nyai Mahmudah, itu alimah. Dan kiai-kiai itu waktu itu sangat senang dan bangga kalau Basul Masail ada Nyai Mahmudah, karena kapasitasnya diakui. Jadi jangan dikira ini soal modern atau tidak modern. Gimana? Tahun 38 itu Muktamar sudah memberi panggung kepada Nyai siapa namanya itu, 2 orang Nyai dari Jawa Barat itu pidato di depan kiai-kiai 38 tahun 38. Yang lain belum ada. Nah ini, tapi orang membuat mainstreaming seolah-olah bahwa ini penindasan gender dan sebagainya. Nah, bahwa agama ini agama yang tidak mau menerima keadilan gender ini agama yang kolot, ketinggalan zaman. Ini bukan soal itu. Sebetulnya bukan soal itu. Ini ada faktor-faktor lain, mungkin ada faktor budaya, mungkin ada faktor keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi itu tidak meninggalkan prinsip bahwa pergaulan laki-laki sama perempuan itu harus hati-hati. Jadi jangan seenaknya duduk jajaran begini terus guyon-guyon, jangan seenaknya. Ini bukan soal itu. Ini soal hak mendapatkan akses untuk mengembangkan kapasitas diri, bukan soal memperlonggar pergaulan. Itu soal yang berbeda. Ya, ini bagian dari mainstreaming. Nanti ada mainstreaming lagi soal sekarang yang gilame soal tambang, karena ada mainstreaming lingkungan hidup, bahwa seolah-olah lalu jadi tambang yang merupakan energi fosil itu diharamkan. Ini strategi mainstreaming sudah berlangsung lama sekali sebetulnya. Ya. Apalagi ada kerusakan lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, kita harus punya cara untuk menanggapi ini dengan jernih. Ya. Dan kita punya modal untuk itu berupa legacy Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu fikih ini. Kalau orang bicara hal-hal abstrak seperti etika, moralitas, itu kan abstrak semua. Ukurannya apa? Nah, kita punya ukuran yang jelas itu, yang saya bilang sudah kayak AI itu. Ya, kalau masalah dimasukkan del itu keluar jawabannya itu udah bisa, fikih itu udah lengkap ininya, metodologinya itu. Asal tasawurnya beres, jawabannya beres. Kalau ada jawaban yang nggak beres kayak begini ini, itu karena tasawurnya nggak beres, kan gitu. Padahal menurut apa namanya Kiai Sal gimana itu, at-tasawur
Itu al hukmu ya itu far'un antasawuri, tidak bisa dipisahkan. Tasawur nggak beres, hukumnya jadi nggak beres. Ini hal yang penting sekali untuk kita pahami supaya kita jernih. Kalau kita jernih, ini kita tidak gampang bingung lihat diskursus yang semua lalu jadi diberi muatan politik ini, mainstreaming macam-macam isu itu sudah masuk ke dalam ranah pertarungan politik. Kalau kita ikut-ikutan itu, kita jadi korban politik. Ulama ini lalu jadi instrumen politik. Tidak boleh begitu. Kita punya warisan ilmu yang jelas kok, fikih jelas kok. Makanya ketika orang ngomong tambang haram, ya kita harus lihat secara fikih. Tambang haram itu kan soal haramnya itu karena cara pengelolaan dan intifaknya dan penggunaannya. Jadi asal usulnya, cara mengelolanya dan penggunaannya itu yang bikin haram. Tapi memanfaatkan batu bara itu tidak otomatis haram. Nah, kalau soal asal usul, cara dan penggunaannya itu bukan cuma batu bara. Ayam goreng itu bisa haram kalau ayamnya nyolong, nyembelihnya tidak bener gitu loh. Gitu dipakai misalnya, lalu dipakai tombokan judi misalnya, jadi haram semua walaupun ayam goreng gitu loh. Nah, maka di tambang ini harus kita lihat bagaimana asal usulnya. Nah, kalau asal usulnya halal, wong ini pemerintah itu kepingin mencari jalan breakthrough untuk memecah kebekuan dari asymmetric distribution of resources. Jadi ini kan ada ketimpangan distribusi resources nih, tapi yang sudah menikmati terlanjur kuat sekali. Itu perusahaan-perusahaan tambang yang ada itu sudah menguasai jutaan hektar yang mereka boleh di masa lalu, entah dengan cara apa, wallahu a'lam gitu loh. Nah itu, terus gimana caranya supaya ada distribusi yang lebih adil? Nah di sini pemerintahan Pak Jokowi lalu cari akal, mereka dikasih deadline, harus bisa menggarap lahan yang menjadi haknya sebagai izin, yang izinnya sudah dia dapat sampai batas waktu tertentu. Kalau tidak memenuhi target, maka lahan yang sudah dikasih izin itu akan dipotong, itu namanya relinquish. Dan akhirnya dipotong beneran, nggak tercapai, dipotong beneran. Lahan yang tadinya dikuasai oleh pengusaha dipotong. Lah sesudah dipotong mau dikasih siapa? Kalau dilelang lagi, ya jatuh ke tangan pengusaha itu lagi, gimana sih? Ini tidak terjadi redistribusi. Terus dikasih siapa? Kalau dikasih cuma sembarangan juga jadi masalah. Maka dijadikanlah kalau orang Jawa itu ya, ormas-ormas agamanya dipakake gitu loh. Itu artinya dijadikan sasaran. Tapi juga sasaran masuk akal, karena kalau ormas pasti dia pakai untuk urusan agamanya dan sampai kepada umatnya. Gitu pikirannya itu. Kalau diserang ya biar nyerang ormas agamanya, jangan nyerang pemerintah, kan gitu maksudnya. Maksudnya kan begitu. Nah apa? Nah kemudian ditawarkan, kalau ormas mau silakan ambil, silakan mengajukan permohonan. Ya, barang sudah ditawarkan begini masa nggak mau? Sampean ditawani gedok aja mau, ditawani tambah. Ya, kita maulah, kita ajukan Kenapa? Karena kita butuh. Kita jelas butuh, ini desperate ini ya, orang ini udah melarat berapa lama ini.
Sampai imajinasi kaya aja nggak punya. Masa imajinasi untuk mengembangkan sumber daya NU kok iuran warga, ini gara-gara kelamaan melarat nggak punya imajinasi. Nah ini, kalau asal usulnya beres, berarti sudah selesai satu masalah toh. Berarti asal usulnya halal, nggak nyolong ini. Nah kemudian masalah berikutnya gimana cara mengelolanya supaya tidak haram, kan gitu. Ya kita atur nanti supaya kita kelola dengan cara yang tidak haram.